Amin. Sebelum duduk, saudara lambaikan tanganmu. Kasih tahu ke kanan kiri, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, silahkan duduk. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, juga Ibu, juga wakil di tempat ini yang telah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara dapat salam dari Gembala kami, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dari Bandung. Dan senang sekali kemarin bisa berangkat dengan Pak Totong ya ke Amerika Serikat, puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Melangkah dengan Kekuatan Baru. Berapa banyak dari saudara yang mau melangkah dengan kekuatan baru? Haleluya. Saya mau ajak saudara membaca firman Tuhan di kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai 31. Kita mau baca dengan bersemangat sehingga firman ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Sudah dapat semua? Sudah dapat di layar kita? Sudah siap ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang Buddha menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya diberikan kesempatan membawa jemaat untuk pergi ziarah ke Holy Land, saudara. Biasa kalau saudara ke Holy Land itu rutenya adalah pertama masuk ke Mesir, kemudian ke Israel, lalu pulang ke Yordania. Dan dari setiap tempat itu ada tempat-tempat yang megah, yang luar biasa. Kita datang ke piramid Giza, begitu besar, keren banget. Sebelum masuk ke Israel, kita masuk satu daerah namanya Sharm el Sheikh. Itu bunakennya orang sana, saudara. Jadi kita naik boat, kita lihat di bawah ada terumbu karang yang indah. Masuk ke Israel, wah suasananya lebih luar biasa lagi. Kita lihat tembok ratapan, kita lihat gereja-gereja yang megah. Begitu juga di Yordania, di Petra, ada satu istana dipahat di dalam tembok namanya Petra. Itu juga keren sekali, bahkan ada Indiana Jones pernah syuting di sana. Dan setelah kita selesai, saya tanya ke beberapa peserta, Bapak Ibu yang paling berkesan buat Bapak Ibu itu objek yang mana? Dan rata-rata menjawab ada satu objek yang mereka suka, berkesan di dalam hati mereka. Saya pikir akan bilang, wah mungkin tembok ratapan atau mungkin piramida Giza. Enggak, rata-rata mereka bilang, saya itu sangat terkesan naik Gunung Sinai, saudara. Saudara perlu tahu naik Gunung Sinai itu capeknya luar biasa. Kalau saudara mau kejar sunrise jam 5 pagi, saudara harus siap-siap jam 12 malam. Karena saudara harus pergi malam-malam naik onta sampai di tempat stasiun onta. Biasa berangkat jam 2 malam, nyampe di stasiun onta jam 4 pagi. Dan saudara harus naik kira-kira hampir 1000 anak tangga naik ke atas. Capek sekali. Waktu rombongan kita ini nggak ngejar sunrise, kita ngejarnya di malam hari biar lihat bintang. Jadi mulai dari jam 4 sore kita udah naik kendaraan ke sana ya. Terus suasananya juga gersang, tidak ada apa-apa. Tapi ketika naik ke sana ternyata orang-orang pada bilang, wow, itu tidak akan terlupakan. Pengalaman seumur hidup naik Gunung Sinai. Luar biasa. Saya pikir dari tempat-tempat yang bagus, mereka akan lebih senang objek wisata yang indah ya. Tapi ternyata yang menimbulkan kesan paling dalam adalah ketika mereka naik Gunung Sinai dan di atas Gunung Sinai. Setelah perjuangan yang begitu luar biasa, mereka naik ke atas dan kita menyanyikan lagu How Great is Our God. Wah, itu berkesan sekali.
Ini mengingatkan saya ternyata di dalam kehidupan kita, ketika kita look back, melihat ke belakang, ketika kita menyanyikan lagu, Tuhan Engkau baik, Yesus Engkau luar biasa. Yang terbayang di benak kita seringkali bukan momen-momen yang indah ya. Selalu terbayang momen-momen yang mungkin ada gunung masalah dalam hidup saudara. Saudara menghadapi masalah yang luar biasa, tapi Tuhan tolong. Tadi kita nyanyikan lagu, Dia sungguh baik, sambil joget ya. Tapi dalam kenyataan hidup, saya mau tanya, saudara nyanyi lagu itu joget atau sambil nangis? Biasanya kita angkat tangan, mengalir air mata, kita bilang, Tuhan, Dia sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau baik bagiku. Dan ketika kita menyanyikan hal yang demikian, saya jamin yang saudara ingat bukan perkara-perkara yang menyenangkan, tapi ketika ada masalah, saudara ditolong Tuhan. Dan itu membuat saudara lebih merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, benar? Ini membuktikan bahwa masalah ketika saudara responi dengan benar, ini bukan menjadi tembok buat saudara. Masalah justru ketika kita buat, kita responi dengan benar, masalah ini bisa menjadi kesempatan untuk kita mengalami perbuatan Tuhan yang lebih luar biasa. Saya tanya lagi sama orang-orang yang tadi pergi. Dari sekian banyak kan kita mau survei ya. Makanan apa yang menurut saudara paling nikmat? Saudara tahu jawabannya? Pop mie. Pop mie. Ya, dan spesifik saudara. Pop mie yang dimakan di stasiun Onta di Gunung Sinai. Murah, tapi karena di tengah situasi yang dingin ya, gelap gulita, pas lagi capek, ngap-ngap naik ke atas. Begitu duduk, makan pop mie. Waduh, nikmatnya bukan main. Saya membayangkan Daud juga berkata, Daud itu makan hidangan banyak saudara. Selama dia jadi raja ada beribu hidangan yang dia makan. Tapi di dalam Mazmur 23, Daud bilang, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Artinya ketika ada masalah, berkat Tuhan, ketika kita betul berpaut sama Tuhan, kita tidak perlu takut. Sebab ketika kita merespon masalah dengan iman, dengan situasi yang benar, maka bukan ini menjadi langkah kita terhenti, tapi justru kita melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya tidak tahu apakah saudara punya masalah atau tidak. Saya yakin semua punya ya. Tapi hari ini saya mau bilang, jangan takut dengan masalahmu. Karena masalah terjadi itu membuat ada mujizat yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Saya melihat ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama, itu dimulai dengan masalah saudara. Air anggur habis. Kalau air anggur gak habis, Yesus gak akan melakukan mujizat. Tapi karena air anggur habis, Maria datang sama Yesus. Akhirnya hari itu Yesus mengadakan mujizat. Kalau kita lihat, saya tanya sama saudara. Saudara tahu Daniel di Alkitab? Daniel itu terkenal dengan apa? Daniel apa? Gua singa. Saudara tahu nggak Daniel itu sebelum masuk ke gua singa, dia udah menjabat jadi menteri lama loh. Tapi kita nggak pernah ingat Daniel yang jadi menteri, tapi Daniel yang masuk gua singa. Karena itu sekali lagi, ketika saudara mendapat masalah, jangan takut. Seringkali kita menganggap masalah yang membuat kita tertekan. Saudara mungkin punya bola, ada bola yang kempes, ada bola yang kembung. Saudara bola yang mana nih? Bola kempes tidak bisa menyalahkan, karena tekanan udara saya jadi kempes. Enggak. Bola kempes karena tidak ada tekanan di dalam. Kalau ada tekanan di dalam, begitu ditekan dari atas, dia akan melambung lebih tinggi, betul? Seringkali kita menyalahkan keadaan kita, menyalahkan Tuhan, menyalahkan istri, menyalahkan suami ketika ada masalah. Padahal sebenarnya saudara, kalau kita punya inner man yang kuat, maka masalah itu akan melambungkan kita. Seringkali bukan situasi di luar, tetapi kondisi di dalam yang melemahkan kita. Dan apa yang sering melemahkan kita? Yesaya 40 ayat 27 tadi mencatat demikian. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah?
Seolah-olah Tuhan Allahmu tidak tahu engkau susah. Seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Inner man kita, saudara, ini bisa keok karena seringkali kita berkeluh kesah. Dalam doa kita, seringkali juga kita tidak sadar, kita bukannya doa dengan iman, tapi kita doa dalam keluh kesah. Dikatakan di sini jadi Israel. Israel ini anak-anak Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tapi mereka lupa ketika ada masalah, mereka malah berkeluh kesah. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita. Hari ini kalau dalam doamu engkau punya masalah dan engkau hanya bilang, Tuhan kenapa engkau jahat? Kenapa engkau gak memperhatikan? Emang Tuhan gak lihat ini nih keluarga yang jahatin saya? Emang Tuhan gak lihat kolega saya yang ngambil job saya, tusuk saya dari belakang? Emang Tuhan gak lihat? Hari ini saudara ganti doamu. Berhenti berkeluh kesah. Karena keluh kesah membuat inner man-mu itu jadi kecil. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Firman Tuhan bilang, kalau engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hari ini saudara mungkin menghadapi masalah, tapi saya mau bilang, jangan tawar hati. Jangan berkeluh kesah. Kembali ke Gunung Sinai tadi saudara. Saya lagi makan pop mie, saya cek kira-kira berapa orang nih yang ada. Kan harus dicek ya. Tiba-tiba saya sadar, hilang 2 orang saudara. Waduh, ini kemana? Ibu-ibu lagi. Untung ada suaminya. Saya tanya sama suaminya, Pak, ibu kemana? Oh iya, ibu turun tadi. Gak kuat katanya, jadi pulang duluan. Oh, aman ya Pak? Aman, tenang aja. Jadi si bapaknya juga duduk-duduk, sama saya duduk-duduk. Tiba-tiba sesudah saya makan pop mie selesai, saudara itu kan malam gelap ya. Gak ada lampu sama sekali. Tiba-tiba dari bawah saya lihat kok ada lampu. Satu-satunya waktu di mana ada lampu itu kalau ada orang. Karena pada pakai senter kan. Saya lihat kenapa ada 2 lampu ya di sana. Lalu saya teriak. Karena di situ yang naik cuma rombongan kita saudara. Aman. Tiba-tiba di bawah ada suara ibu-ibu. Aman katanya. Saya tanya sama suaminya yang tadi kan. Pak itu ibu jalan ke atas. Oh iya saya juga gak tahu. Saya kira pulang katanya. Akhirnya ibu-ibu ini naik berdua. Sampailah di tempat stasiun kita makan pop mie. Saya tanya. Bu kuat ini luar biasa. Tadi dikira sama bapak pulang katanya. Ibu ini bilang iya. Saya gak mau jalan deket-deket sama bapak. Dia bilang ya. Kenapa Bu? Karena saya jadi lemah. Ibu-ibu ini memang capek Bapak Ibu lagi jalan. Suaminya tanya, Mah kalau gak kuat pulang aja Mah. Mah kalau gak kuat pulang aja. Kayaknya takut disuruh gendong kali ya. Mah kalau gak kuat pulang aja. Lalu ibunya bilang, Pak udah duluan aja, Bapak duluan aja. Nanti saya mau jalan sendiri dia bilang. Seringkali saudara, kita lagi mau naik masalah, ada gunung yang tinggi, ada masalah yang harus kita hadapi. Ketika kita mendengar suara, entah itu dari dalam dirimu atau dari orang sekitarmu, engkau ambil keputusan. Saya tidak mau berkeluh kesah. Saya mau memperkatakan iman. Saya tidak mau bilang saya gak bisa, saya gak bisa. Saya mau bilang saya bisa karena Tuhan memampukan saya. Amin. Ini hal yang pertama yang saya ingin saudara perhatikan. Ini bukan toxic positivity saudara. Ini adalah firman Tuhan. Yang pertama saat menghadapi masalah, untuk saudara bisa melangkah dengan kekuatan baru, saudara harus mengenali bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang tanpa batas. Dalam firman Tuhan ayat 28 firman Tuhan berkata, masih dalam Yesaya yang tadi kita baca. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Seringkali saat kita menghadapi masalah, kita terlalu dekat dengan masalah sehingga kita nggak ngerti bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah saudara. Saya punya anak umur 5 tahun, seneng banget lihat pesawat. Setiap sore kalau naik sepeda dia hitungin pesawat yang lewat. Satu kali kita berangkat pergi ke Singapura,
Dia seneng ngeliatin pesawat. Oh ini pesawat ya gede, wah keren. Ketika lewat, lepas landas ya sambil nunggu kan. Sampai akhirnya kita masuk, giliran kita duduk di pesawat. Begitu sudah take off di atas itu, anak saya tanya, Mami kok pesawatnya mana gak kelihatan katanya. Saya bilang, Ben kamu ini ada di dalam pesawat. Oh gitu ya, dikirain pesawatnya gak muat kalau Ben masuk. Ternyata gede ya. Tuhan seringkali terlihat kecil kalau saudara jauh daripada Tuhan. Tapi begitu saudara dekat, saudara akan terkagum, terkejut. Oh saya kira Tuhan gak bisa membebaskan saya dari masalah ini. Tapi hari ini ketahuilah, saudara perlu kenali Allahmu. Dia tanpa batas, dia pencipta langit dan bumi. Dia tidak menjadi lelah, dia tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Ada seorang wanita namanya Corrie ten Boom. Dia adalah seorang Yahudi masuk ke kamp pengungsian Holocaust. Di sana kehidupannya luar biasa, dihina, ditendang, bahkan keluarganya dibunuh oleh tentara Nazi. Tapi ketika keluar saudara dari penjara itu, ketika perang dunia sudah berakhir, Corrie yang tadinya mengira dia tidak bisa hidup, dia bisa keluar. Bahkan ketika dia keluar, dia dimampukan oleh kekuatan Allah untuk mengampuni orang yang membunuh keluarganya. Dia sampai bertemu dengan sipir yang mengeksekusi mati keluarganya. Dan kasih Yesus yang mengampuni dia, membuat dia bisa berkata kepada orang ini, it's okay, aku mengampunimu. Luar biasa saudara. Dan Corrie ten Boom berkata, if you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. But if you look at God, you will be at rest. Jika Anda melihat dunia, Anda akan tertekan. Jika Anda melihat ke dalam dirimu sendiri, Anda akan terpuruk. Tetapi jika engkau melihat kepada Tuhan, Anda akan mendapatkan ketenangan. Kembali ke ibu-ibu yang tadi, lagi saya makan pop mie, dia naik sampai ada rahasianya saudara. Apa yang jadi rahasia mereka? Ketika ibu-ibu ini capek, di daerah Gunung Sinai ada suku namanya suku Beduin. Suku Beduin itu besar-besar dan memang udah lahir di situ. Kalau saudara lihat yang jualan pop mie itu, saya bingung. Kok bisa punya air, bisa punya pop mie, bisa punya kopi, dapat dari mana? Apa dibawa sama helikopter atau gimana ya? Saya tanya sama orangnya, Pak kalau ini suplainya dari mana? Dia bilang kita bawa dari bawah setiap hari, pulang pergi. Kalau kita sehari aja aduh udah capek banget. Tapi orang Beduin memang lahir di situ, dari kecil ya kerjaannya seperti itu. Salah satu jasa yang dia tawarkan adalah kalau orang gak kuat naik Gunung Sinai, ini naik tangga gak ada pegangannya saudara. Orang Beduin akan berikan sanggahan ya, untuk kita bisa pegang tangan dia lalu kita jalan bareng sama dia. Ternyata ibu ini ketika dia sudah menyerah, ada orang Beduin tawarin dia, Bu mau gak sama saya dibantu? Mau dia bilang, oke Bu pegang tangan saya ya. Lalu ibunya jalan sama orang Beduin ini sampai ke atas. Kalau saya lihat ya, kenapa dia bisa sampai ke atas? Karena orang Beduin ini selalu menyemangati. Ayo Bu, come on ma'am, you can do it, you can do it. Kenapa orang Beduin ini nyemangatin ibu ini? Karena mereka itu cuma dibayar kalau nyampe atas saudara. Kalau gak nyampe atas ya gak dibayar. Jadi dia akan bilang, come on ibu, you can do it, you can do it. Seringkali ketika kita lelah, ketika kita capek, kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari kita. Dan kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang meneguhkan kita. Sehingga ketika kita goyah, ada Roh Kudus yang menolong kita berjalan. Terus sampai bisa. Saudara tahu Allah kita disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah yang beserta dengan kita. Ketika kita takut, kita goyah. Saudara hari ini kenali bahwa Allahmu adalah Allah yang tanpa batas. Allahmu adalah Allah yang berkuasa. Dan ketika saudara bilang, Tuhan aku tidak sanggup, percaya Tuhan akan menyertai saudara selangkah demi selangkah.
dengan firman-Nya saudara dikuatkan setiap hari, setiap hari. Kenali Allahmu adalah Allah yang tanpa batas. Tapi yang kedua, saya lihat ayat 29. Dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya yang kedua, saudara perlu tahu, buat kita bergantung sama Tuhan, seringkali kita harus sadar bahwa kita ini terbatas. Siapa yang di sini moto hidupnya, aku bisa Yura. Tahu ya, padahal Yura aja belum tentu bisa kok. Kalau kita menganggap kita selalu bisa, kita selalu kuat, seringkali kita melewatkan anugerah Tuhan. Ada seekor lalat coba masuk ke sebuah restoran. Dia sama temennya diajakin temennya, mau gak yuk kita masuk tuh, kayaknya ada makanan enak. Siap-siap ya, begitu dia terbang, siap-siap. Pas masuk saudara, pas pintu kaca itu kebuka, sas dia masuk. Masuk ke dalam pesta pora ya. Sudah selesai dia bilang, yuk kita sekarang keluar. Keluarnya lewat mana? Ya jalan yang tadi lah sama. Ketika dia mau keluar saudara, ternyata restorannya udah tutup. Jadi itu pintu otomatis gak kebuka, tutup aja terus. Tapi karena itu kaca, si lalat ini gak tahu. Dia terbang, begitu mau lewat, nabrak kaca, jeder. Waduh dia kaget. Loh kok gak bisa ya, padahal tadi bisa. Ayo ulangin lagi, dia coba lagi. Dia terbang, pas lewat, jatuh lagi. Dia coba sekali lagi. Kalau temannya waktu coba sekali dia udah bilang, udah gagal lah, udah tunggu aja nanti. Tapi temennya ngotot, bisa, tadi aja kita bisa, masa sekarang gak bisa? Ayo kita coba lakukan lagi. Sampai pada akhirnya, gak bisa saudara, gak bisa keluar. Dia harus tunggu semalaman sampai akhirnya dia menyadari, oh ada pintu. Dan ketika pintunya terbuka dia masuk. Seringkali kita seperti si lalat ini ya. Dulu berhasil, saya bikin bisnis caranya gini berhasil. Itu pasti dengan kekuatan saya. Dulu saya menghadapi masalah caranya begini bisa. Sekarang kalau menghadapi lagi bisa pasti. Tapi saudara perlu tahu, seringkali bukan karena kerja keras kita saudara, tapi karena anugerah Tuhan juga. Sehingga kalau saudara hari ini mungkin saudara ada masalah dalam ekonomimu, masalah dalam keluargamu. Dulu saudara pernah mengalami hal yang sama. Sekarang saudara bilang, saya dulu pernah nih seperti ini, saya mau lakukan hal yang sama. Tanpa pertolongan Tuhan, mungkin saudara tidak akan bisa. Karena itu hari ini sadari, mari minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya, mampukan saya, berikan anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah itu adalah kunci di mana kita bisa menikmati berkat Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi hanya oleh anugerahnya Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Saudara mungkin bilang, aduh pertolongan Tuhan tuh kayaknya lambat datangnya. Memang saudara, pertolongan Tuhan mungkin terasa lambat. Kalau enggak terasa lambat, terasa sangat lambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dia selalu tepat pada waktunya. Sadari engkau terbatas. Sehingga engkau bisa bilang, Tuhan aku mau berpegang padamu. Tuhan aku mau ditolong oleh engkau. Tuhan berikan anugerah-Mu. Tapi kita bisa kombinasi kedua hal ini. Ketika saudara menyadari Tuhanmu tidak terbatas, ketika saudara menyadari dirimu terbatas, mari kita belajar bergerak sesuai batas kita. Bukan hanya kita diam gak ngapa-ngapain, karena firman Tuhan bilang, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Waktu saya membaca ayat ini, saya agak tertarik. Karena firman Tuhan bilangnya gini, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Saya pikir kenapa ya? Kok ayatnya nggak klimaks gitu, anti klimaks. Dari terbang, berlari, lalu berjalan. Harusnya kan yang bagus tuh berlari, berjalan, berlari, terbang kan gitu ya. Itu klimaks tuh, wih keren. Tapi setelah saya renungkan, saya melihat saudara, ternyata dalam kehidupan kita Tuhan tidak mau hanya kita terbang bersama Dia, tapi kita juga diajar untuk berlari dan berjalan dengan Tuhan. Artinya otot kita ini digunakan, inilah iman saudara. Kalau kita terbang dengan Tuhan, gelayutan seperti Raja Wali, ya, otot kaki kita nggak dipakai. Apalagi kalau firman Tuhan ngomong berjalan, berjalan itu adalah kebiasaan, lifestyle, your walk of life, perjalanan hidupmu sehari-hari. Tuhan mau bukan hanya kita menghadapi, wah seringkali waktu kita baru pertama kali tobat, hari ini doa jam 8 pagi, dijawab Tuhan jam 10 siang. Wah luar biasa, terbang dengan kekuatan saya. Tapi hari ini saya mau bilang, ketika kita jadi Kristen, udah kenal Tuhan lama, kok rasanya doa itu dijawabnya lama ya? Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau kita memakai otot iman kita juga untuk kita berlari, kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita tidak akan menjadi lelah. Saya melihat ini prinsip mujizat. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan sampai kita hanya bilang, Tuhan saya mau ambil bagian semuanya, saya kerjakan semua. Nggak akan berhasil. Atau di sisi lain kita bilang, ya udah Tuhan aja deh yang kerjain semua. Nggak akan bisa juga saudara. Karena Tuhan mau mengajar kita bukan hanya terbang, tapi berlari dan berjalan bersama dengan Dia. Saya lihat di dalam firman Tuhan. Waktu Nuh dikasih tahu Tuhan, mau ada hujan datang, Nuh disuruh bikin bahtera, betul? Lalu kemudian disuruh untuk memasukkan binatang sepasang-sepasang. Saudara tahu yang memasukkan binatang itu Nuh atau Tuhan? Nuh atau Tuhan? Saudara baca ayatnya ya. Ayatnya itu bilang, dan datanglah binatang sepasang-sepasang. Ketika bahteranya jadi, Tuhan yang mendatangkan binatangnya. Kalau Nuh yang nangkepin binatangnya satu-satu mau gimana saudara? Di sini saudara ada yang punya anjing, mau masukin ke kandang satu aja susah banget. Apalagi ini binatang sepasang demi sepasang harus masuk. Nuh buat bahteranya, Tuhan yang mendatangkan binatangnya. Tuhan bisa nggak bikinin bahteranya buat Nuh? Bisa, tapi Tuhan tidak lakukan. Tuhan mau Nuh, kamu bikin bahtera. Begitu bahteranya jadi, Tuhan mendatangkan binatang-binatangnya. Sehingga pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan, klop di tengah terjadi mujizat. Contoh yang lain, ada seorang janda berhutang, dia datang sama Elia, dia nangis-nangis. Nabi, anak saya 2 mau diambil. Saya gak punya apa-apa, yang saya punya cuma sebulir minyak, 1 botol. Gak punya apa-apa lagi. Ini algojo mau ambil anak saya. Elia bilang, kamu pinjam semua tempayan di sekitar rumahmu, masuk ke dalam rumah, tutup kamarmu, tuangkan minyak ini ke dalam setiap bejana. Prinsip yang tadi saudara, mujizat terjadi ketika kita tutup pintu. Jangan lebih sering cerita sama orang kada ada masalah. Cukup cerita sama hamba Tuhan yang saudara percaya, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Gak usah cerita ke sana sini. Begitu dikasih tahu, saudara lakukan, tutup pintumu. Dia mendengarkan Elia. Dia ambil tempayan yang banyak, dia bawa anaknya, dia tutup pintu rumahnya, dia tuang satu persatu. Saudara tahu firman Tuhan bilang, kapan minyaknya berhenti? Minyaknya berhenti ketika tempayannya semua penuh dengan minyak. Kalau hari itu dia pinjem 10 ember, minyaknya terisi berapa ember? 10. Kalau hari itu dia pinjemnya 50 ember, minyaknya berapa ember dia dapat? 50. Kalau dia pinjem 100 ember, minyaknya yang dia dapat berapa ember? 100.
Tidak pernah dikatakan oleh firman minyaknya berhenti sebelum tempayannya penuh. Tapi begitu tempayannya penuh, buli-bulinya diisi dengan minyak, maka minyak yang ada di tangan janda ini berhenti mengalir. Ini menunjukkan sama kita ada bagian Tuhan menyediakan minyak, tapi bagian kita untuk menampung buli-bulinya. Mari kita persiapkan. Menantikan Tuhan ini adalah sesuatu yang aktif, bukan yang pasif. Hari ini saudara mungkin bilang, Tuhan saya cuma punya 5 roti 2 ikan. Jangan minder saudara, bawa sama Tuhan. Modalnya cuma 5 roti 2 ikan, ketika kita bawa ke tempat yang tepat, Tuhan yang akan melipat gandakannya. Amin. Menantikan Tuhan itu bukan sesuatu yang pasif. Ada di sini yang pernah berselancar. Saya juga gak pernah selancar saudara. Saya cuma liatin orang selancar. Ketika dia menantikan angin, menantikan ombak, apa dia pasif? Apa dia tidur? Dia gak peduli, enggak. Orang yang menantikan ombak, dia alert. Dia lihat ini ombaknya datangnya kapan. Dia cek arah angin. Ketika udah mulai naik, dia mulai goyang. Tangannya dia gerakan. Mulai dia ancang-ancang berdiri. Dan ketika ombaknya pecah, dia berselancar bersama dengan ombak. Menantikan Tuhan artinya kita ini bukan pasif, tapi selalu aktif bergerak. Karena saya percaya kita harus bergerak sesuai dengan batas kita. Apa yang kita bisa lakukan, kita kerjakan. Tapi setelahnya, apa yang tidak bisa kita lakukan, kita percaya Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Amin. Di Bandung, Pak Totong pasti sudah tahu, Bapak Gembala di tempat kami punya visi untuk mendirikan The Journey, Museum Alkitab, Discovery Center. Karena kita lihat ada begitu banyak anak-anak kecil yang tidak kenal lagi firman Tuhan, saudara. Bahkan di gereja kami ada waktu retret ditanya, coba kamu sebutkan siapa nama satu murid dari 12 murid Yesus. Dia jawab, Oma. Karena omanya suka ke gereja, suka baca Alkitab. Ya memang benar sih Oma, tapi bukan itu. 12 murid Yesus namanya gak ada yang Oma. Itu yang membuat kita ingin gimana caranya agar anak-anak tertarik ya baca Alkitab. Dan akhirnya setelah sekitar 20 tahun mungkin ya, seringkali saya diajak ke museum ya melihat. Sampai akhirnya di tahun 2023 diputuskan kita akan mulai pembangunan proyek The Journey ini. Bapak Gembala sempat lihat ke museum di Amerika yang kemarin dikunjungi. Ada Museum of the Bible di Washington DC. Ada Ark Encounter di Kentucky. Ada Creation Museum sama ada Sight and Sound. Keren banget saudara. Bagus sekali. Dan kita ingin mengadakan di Indonesia. Karena jauh kan kalau ke Amerika. Jadi mau buat di Bandung. Lalu saya dengan suami dikasih tahu tahun lalu ini. Kamu ke Amerika coba. Terus kamu coba temuin nih yang punya ini tuh siapa. Minta ngobrol sama mereka. Lalu tanya mau gak kira-kira kerja sama kita. Saya begitu dengar perintah itu saya bingung ya. Saudara di sini pernah ke Dufan? Pernah ketemu yang punya Dufan gak? Mau gimana ketemunya kan? Kalau kita emailin pun belum tentu direspon, betul gak? Tapi begitu kita dikasih kepercayaan itu, saya sama suami bilang gini, yuk kita doa ya, minta Tuhan menggerakkan. Gimana caranya kita gak tahu. Saya merasa seperti 2 pengintai dikirim ke tanah Kanaan saudara. Kalau saya pulang bawa bad news bisa bahaya nih. Jadi saya doa sama suami, yuk kita coba cari cara buat ketemu sama yang punya. 1 tahun saudara kita coba email ya. Dengan koneksi yang dimiliki oleh Bapak Gembala dari COG, dari mana kita coba. Enggak bisa untuk connect sama yang punyanya. Kita pikir gimana ya udah kita cobalah cari ke sana. Seminggu kira-kira lah sebelum kita berangkat. Jadi suami saya ini ada temannya ya dia sempat jadi kerja bersama. Tapi yang menarik ini, kita kenal temannya ini tahun 2019. Ini kejadian berangkat kan 2023. 2019 orang ini datang ke Indonesia, kita jamu.
Kita jamu berikan yang terbaik. Kebetulan dia suka gado-gado, kita kasih gado-gado. Ya. Dia seneng ngelihat apa kita bawa. Akhirnya dia happy tuh sama kita. Kerja sama suami bareng. Dan kita gak pernah expect dia ada hubungan dengan yang punya museum ini. Tapi akhirnya sebelum kita berangkat, dia tanya. Ya karena kita gak kepikiran dia juga, kita gak pernah tanya dia. Lalu kita akhirnya ditanya sama dia. Kira-kira apa yang saya bisa tolong? Lalu kita bilang, iya nih sebenarnya kita mau connect sama yang punya ini. Gimana ya, udah 1 tahun nih kita coba gak bisa. Oh dia bilang, saya kenal kok, saya kenalin ya. Saudara luar biasa gak? Dalam 1 email, besoknya dijawab sama yang punyanya. Kita bisa bikin pertemuan bersama-sama. Dan akhirnya kita bisa diterima. Dan kalau Pak Totong kesana itu menikmati buahnya. Karena kita udah tahu, kenal sama yang punya saudara. Kejadiannya di 2023. Tapi Tuhan sudah merencanakannya dari 2019. Tuhan punya pengertian yang lebih daripada kita. Luar biasa, kita datang ke sana, kita diterima, kita sampaikan maksud kita. Dan sampai akhirnya yang bikin Museum of the Bible datang ke Indonesia, lalu dia akhirnya mau memberikan konsultasi buat kita. Yang menarik, sebelum saya tutup, pemain musik tolong maju ke depan. Waktu kita ngobrol sama ownernya, kita nyebutin nih orang yang konekin kita. Pak, bisa kenal ini dari mana? Dia bilang gini, siapa ya? Saya gak terlalu kenal juga sih. Tapi saya punya nomornya di HP saya, mungkin pernah ketemu di 1 kali acara kali. Wow, luar biasa Tuhan. Gimana dia berkehendak, koneksi yang tidak terpikirkan dia bukakan. Siapa saya saudara, orang Indonesia datang ke negeri Amerika yang gak tahu siapa-siapa. Hanya berbekal keinginan untuk membantu proyek ini dengan segala keterbatasan kita. Kita datang sama Tuhan, kita bilang Tuhan saya gak tahu harus gimana, tapi Tuhan saya melangkah dengan iman. Saya datang ke sana, saya cuma mau bawa Tuhan. Dan Tuhan mengkonekkan dengan orang-orang yang luar biasa. Menolong kita dalam proses pembangunan The Journey ini. Saudara, saya gak tahu masalah saudara apa, tapi saya tahu satu hal, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas. Dan kita sebagai manusia, kita terbatas. Kalau saudara selama ini bilang, aduh saya udah coba segala hal, tapi belum bisa. Hari ini saya mau tantang saudara. Jangan pakai kekuatanmu, tapi pakai kekuatan yang baru ketika saudara melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau saudara hari ini lelah, Matius 11 ayat 28 bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya kita hidup bukan karena melihat. Tapi kita hidup pertama-tama karena kita percaya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang melampaui kemampuan kita. Kalau saudara hari ini bilang, Bu Pendeta saya gak bisa apa-apa. Saya cuma bisa berdoa. Kalau saudara cuma bisa berdoa, berdoalah seperti semuanya itu tergantung pada doa saudara. Kalau saudara hari ini merasa saya gak bisa lakukan banyak hal, saya hanya bisa berbuat baik kecil-kecilan, lakukanlah saudara. Bawalah 5 roti, 2 ikanmu kepada Tuhan. Dan bilang Tuhan biarkan ini engkau lipat gandakan. Biarkan Tuhan lewat masalah yang ada, kekurangan yang ada. Ketika aku meresponi dengan benar. Bukan hanya kita mengalami berkat Tuhan. Tapi kita melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan step by step, langkah demi langkah. Tuhan membawa kita kepada satu rencana yang lebih indah. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Lagu ini berkata, ku hidup karena percaya. Engkau yang berjanji setia. Aku punya Tuhan yang besar. Waktu saudara nyanyi lagu ini, jangan kayak orang gak percaya ya. Tapi saudara deklarasikan pada masalahmu. Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dia sanggup, dia berjanji dan dia akan menepatinya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku
hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, aku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Boleh nyanyikan lagu ini dari awal sekali lagi, katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kami percaya dan kami melihat Tuhan, Kau yang Kau adalah Allah yang berjanji. setia, Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak. Kalau ada di antara saudara yang mau menyerah hari ini, ubah niatmu. Mari berlari pada Tuhan. Biarkan kesesakan ini bukan menjauhkan saudara, tapi mendekatkan engkau, menyerahkan dirimu pada Tuhan. Genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara, di dalam Mazmur 23, ketika Daud menghadapi situasi yang menyenangkan, dia bilang Tuhan dengan kata ganti orang ketiga. Dia bilang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tetapi ketika dia masuk ke dalam masalah, dia melihat Tuhan bukan lagi sebagai orang ketiga, tapi orang kedua, lebih dekat. Karena itu dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau, bukan sebab dia, tapi sebab Engkau beserta denganku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan bagiku di hadapan lawanku hidangan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Hari ini saudara, dalam situasi yang enak, engkau mungkin melihat Tuhan sebagai pribadi ketiga yang jauh. Tapi Tuhan mungkin mengizinkan masalah terjadi dalam hidupmu, bukan untuk membawa engkau jauh, tapi justru di dalam lembah kekelaman, di Gunung Sinai yang gersang, berkat Tuhan lebih terasa nikmat, terasa manis. Hari ini jangan alergi terhadap masalah,
Tapi biarkan kau meresponi dengan iman. Tuhanku besar, dia sanggup, dia mampu, dia bisa. Tuhanku Immanuel, dia beserta denganku. Dan ketika aku bersama dengan Tuhan, aku diajar Tuhan untuk terbang beserta dengan sayapnya. Untuk berlari dengan kekuatannya. Kekuatan ototku dibentuk dan aku mau berjalan bersama-sama dengan dia. Mari tundukkan kepala, tutup mata saudara. Kalau ada di antara saudara yang punya masalah, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu tidak tahu. Tapi hari ini Tuhan tahu. Setiap tetesan air mata dia tahu saudara. Angkat tanganmu. Tuhan kau yang melihat. Kalau ada tangan-tangan yang terangkat, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberikan pertolonganmu tepat pada waktunya. Selama kami menanti Tuhan, biarkan kami menanti-nantikan Engkau. Kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Sementara kami mau serahkan apa yang tidak bisa kami lakukan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu mengubahkan situasi yang buruk menjadi baik. Mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin. Mengubahkan yang tidak ada masa depan menjadi penuh dengan pengharapan ya Bapa. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap dari anak-anak-Mu benar merasakan hadirat-Mu. Dan terlebih daripada Engkau menjawab doa kami Tuhan. Biarkan kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan bawalah kami mendekat dengan Tuhan. Sehingga meskipun kami melewati masalah, tapi kami tahu di balik setiap masalah ada mujizat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Materaikan firman-Mu ini di dalam hati setiap anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.